tahu juga Wak, Rizky sudah bebel lah, otaknya ini udah hancur, masih ditambah dijual juga emas-emasnya. Dia berharap untuk menaikkan melipat gandakan hartanya itu dengan cara bermain judol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wak. Gimana Wak? Masih mau mendengarkan ceritaku kan? Di video ini dan di video aku sebelumnya, semua videoku membahas tentang korban-korban pelaku pemain judol, terutama judi online slot Wak. Karena hanya dengan melalui video-videoku ini, aku bisa memberikan edukasi, memberitahu betapa bahayanya untuk para pemain judi online Wak. Dan kalau aku ngomong langsung ke orangnya, aku ngomong langsung menyampaikan ke para pemain judi online, dia ini pasti akan tetap terus dan lanjutlah bermain. Nah, di video kali ini Wak, aku ada cerita nih Wak, dimana ini orangnya dia sebenarnya sudah tahu itu judol Wak, tapi karena di lingkungan pertemanannya di sana, dia dipaksa lah, seperti didorong lah, dimasukkan oleh temannya untuk ikut bermain judol juga Wak. Jadi awalnya gini Wak, sebut saja namanya Rizky Wak. Rizky ini punya teman lah Wak, temannya Rizky namanya Jamal. Rizky, Jamal, dan teman-teman semuanya di situ. Di sana dia semua teman-temannya ada 5 orang Wak di situ. Katakanlah 5 orang ya Wak pada waktu itu. Karena di situ Rizky ini satu-satunya orang yang tidak bermain judol Wak. Dan dari kelima temannya ini, mereka semua bekerja di tempat yang sama Wak, dengan penghasilan yang sama. Nah, keempat temannya ini Wak, ini semua bermain judol, dan di setiap gajian, di setiap tanggal gajian, temannya ini pasti bareng-bareng kumpul, ngopi, ngerokok, makan sambil bermain judol, kecuali Rizky Wak. Di situ Rizky gak bermain judol, tapi dia bermain game. Dia suka ngegame Wak. Nah, karena dia ngegame sendirian, temannya bermain judol, bermain slot pada waktu itu. Dari teman Rizky nih, entah temannya baik hati atau bagaimana, si Jamal ngasih uang lah ke Rizky 200.000. Katanya, daripada kamu main game sendirian Ki, nih cobalah main kayak gini biar sama, bareng kita main sama-sama. Di situ dibuatkan akun, dikasih deposit lah sama si Jamal 200.000. Di sana Rizky yang melihat teman-temannya sedang fokus kayak seperti asik gitu bermain seperti itu, Rizky pun coba Wak, dibuatkan akun lah sama si Jamal di HP-nya. Di situ Rizky sebenarnya awalnya nggak mau, dia lanjut main game lagi, tapi si Jamal ini nggak kehabisan akal Wak. Dia matikan HP-nya, dia bilang ke Rizky, HP-nya mati, pinjam HP-nya Jamal. Dia main lah pakai HP-nya Jamal, pakai HP-nya Rizky. Di situ si Rizky ini ya nonton si Jamal bermain slot, disisailah saldo, agar dari pikiran si Jamal ini si Rizky ikut bermain Wak. Dari situlah HP milik si Rizky ini ada akun judol dan ada saldonya. Jamal pesen ke Rizky, cobalah mainkan, aku mau ke toilet dulu. Nah, di situ si Rizky cobalah bermain Wak. Dia main tap, habis Wak, 200.000 habis. Si Rizky di situ udah kepikiran, ini apa ini, uang segini nggak ada 10 menit udah habis. Si Jamal balik lagi, gimana, kalah malu udah habis. Diisi lagi lah di situ sama si Jamal, diisi. Jamal dan teman-teman yang lain pada waktu itu pulang ke kontrakannya masing-masing. Di kontrakan itu tinggal si Rizky Wak. Rizky main sendiri. Dari situ Rizky naik jadi 1 juta Wak.
Esokan harinya, karena di situ hari libur, Rizky ini ngasih taulah ke Jamal, Mal, yang tadi malam menang nih, dapat jadi 1 juta. Nah, si Jamal tersenyum lah. Dia bilang ke Rizky, coba tariki, diambil bisa, Wak. Di situ diambil lah. Sama si Rizky diambil uang 1 juta ini, kasihkan ke Jamal yang dari Rizky. Dari Rizky 500.000 dibalikan lagi buat dari Jamal dibalikan lagi buat si Rizky. Si Rizky ini dapatlah 500.000, sedangkan 500.000 lainnya ini buat beli makanan sama minuman, buat makan bareng-bareng, Wak. Memang kalau pemain judi, semua pemain judi ini royal, semuanya nggak eman-eman lah, nggak sayang kalau tentang uang. Dia buat teman-temannya bareng-bareng, dia royal banget. Lanjut, Wak, di situ Rizky berpikiran, iya ya, enak juga, cuma pencet-pencet HP dapat duit, bisa diambil lagi. Dari situlah Rizky ini mulai deposit sendiri-sendiri. Dia nggak nunggu dari Jamal. Dia yang sebelumnya nggak bermain, kini si Rizky mulai bermain, Wak. Sejak saat itu Rizky kadang dikontrakan sendirian bermain, kadang sambil berak. Rizky ini bermain, katanya kalau sambil berak, Wak, dia menang jackpot. Jadi dia simpulkan keberuntungannya itu ada di toilet. Aneh, Wak. Memang aneh lah kalau dipikir para pemain judul ini, aneh-aneh, Wak. Dia kan pada waktu itu bekerja, Wak, bareng 5 orang. Di situ tabungan, tadinya uang simpenan Rizky ini sudah paling banyak di antara teman-teman, karena teman-teman yang lainnya udah nggak punya tabungan, Wak, buat main judul-judul. Di situ Rizky pun mulailah, yang tadinya deposit 50.000, 100.000, dia mulailah naikkan, karena dia berpikiran kalau misalnya di situ Rizky deposit masukkan uang yang lebih besar, kemenangannya yang didapat akan jauh lebih besar. Pikiran Rizky seperti itu. Tapi bukan kemenangan yang lebih besar yang didapatkan oleh Rizky, Wak. Justru kekalahan demi kekalahan lah yang didapat oleh Rizky. Dia waktu itu depo lah 1 juta, dia mainkan, kalah habis, depo lagi, sampai di yang ke 5 juta, Rizky dikasih menang, Wak. Di situ naiklah katanya sampai 30 juta, Wak. Dia pun mulai kecanduan, mulai menaruh harapan ke situs judul itu, Wak. Ini sudah seperti mencuci otak para pemain judul, Wak. Padahal itu skema algoritma dari bandar judul, dari situs judul ini, agar pemainnya ini kecanduan. Setelah dapat 30 juta, Rizky tarik. Tidak, Rizky tidak mengambil uang itu. Justru dia lebih berpikiran lagi, ini 30 juta semua kalau aku mainkan lagi, siapa tahu jadi 100 juta. Di situ 30 juta ini naik turun sampai 10 juta. Kemudian di situ si Rizky berhentilah di situ. Dia ceritakanlah ke Jamal dan ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya, karena sama-sama pemain judul, karena sama-sama pemain judi slot, di situ dia malah mensupport Rizky untuk terus bermain, terus lagi-lagi dan terus. Nah ini, Wak, sebenarnya keputusan dari Rizky untuk bercerita tentang masalah judul yang ia alami, bagaimana untuk kedepannya, karena ia sudah menang, sudah mendapatkan kemenangan di situ, itu sebenarnya sudah baik lah. Coba saja kalau si Rizky ini menceritakan itu kepada orang yang tepat, kepada orang yang tahu tentang seluk-beluk dari judul. Kalau orang yang bermain judi online, pasti endingnya akan hancur, akan rungkat, akan berakhir menderita. Nggak ada yang berakhir bahagia. Seandainya saja ya, itu diceritakan kepada orang yang tepat, Rizky mungkin bisa berhenti di situ. Tapi karena temannya yang selalu menjerumuskan, Rizky ini mainkan lagi lah, Wak. Kebetulan banget, Wak. Di situ
uang yang tadinya 10 juta perlahan naik sampailah di 50 juta. Sebenarnya ini Rizky sudah mendapat uang yang banyak, Wak. Tapi lagi dan lagi, karena sudah sangat banget kecanduan, dirinya nggak berhenti, terus bermain. Di situ sudah bukan uang lagi yang dicari. Dia seperti mencari sensasi, kesenangan, yang justru bisa membawa dirinya kepada kesengsaraan, Wak. Dari kemenangan besarnya itu, Rizky ini sudah sangat kecanduan masuk ke dalam judol, Wak. Akhirnya dia masukkan lagi, Wak. Di situ sekali spin sudah nggak ratusan ribu, sudah 1 juta karena jumlah uang yang begitu banyak, Wak. Temannya yang melihat hal itu ya support Rizky untuk terus bermain. Akhirnya uang itu semua nggak sampai 2 minggu habis semuanya. Disitulah Rizky mulai mengambil dari uang tabungannya, Wak, uang simpenannya. Karena pada waktu itu Rizky gajian, dia belikan emas, dia simpen, dia belikan emas, dia simpen. Di situ emas tabungannya dia jual untuk deposit, karena ia berharap yang sebelumnya saja bisa sampai 50 juta, masa ini nggak bisa. Itulah yang ada di pikiran Rizky. Yang sebelumnya saja dapat banyak, masa ini nggak bisa dapat. Nah, di situ kekalahan demi kekalahan, Rizky nggak merasa, tapi tiba-tiba kekalahan itu sudah menghabiskan semua tabungan, semua investasinya Rizky. Hingga berakhir Rizky ini menangis lah. Dia nggak tahu lagi gimana, dia nggak tahu mau bagaimana. Teman-teman yang tadinya menjerumuskan, teman-teman yang tadinya mensupport untuk Rizky terus bermain di situ, itu udah nggak ada kabarnya lagi, Wak. Teman-temannya ya sudah, dia teman-teman ini justru yang mensupport ini nggak sehancur Rizky, Wak. Karena ya gimana, nggak tahu juga, Wak. Rizky sudah bebel lah, otaknya ini udah hancur, masih ditambah dijual juga emas-emasnya. Dia berharap untuk menaikkan melipat gandakan hartanya itu dengan cara bermain judol. Di satu ketika nih, Rizky di akhir bulan, karena dirinya sudah telat bayar kontrakan, Wak, tempat tinggalnya di situ, dia datanglah ke teman-temannya, mau minjem uang niatnya. Yang awalnya saja dikasih 200 untuk depo, tambahin 100 untuk depo, itu dikasih gratisan. Masa ini mau minjem nggak boleh sih? Nah, Rizky pikiran seperti itu. Ketika teman-teman didatangi, teman-temannya menjawab apa? Jawabannya di luar dugaan Rizky. Dia bilang uangnya habis untuk bermain judol, uangnya nggak ada lagi. Rizky bingung di situ, Wak. Nggak tahu lagi. Akhirnya HP milik Rizky yang waktu itu dia gadekanlah untuk bayar kontrakan, Wak. Karena udah nggak ada HP, dia cuma bekerja tanpa HP, tanpa alat pendukung lainnya. Ya, Rizky pada waktu itu stop, berhenti. Ketika berhenti inilah Rizky merasakan dia nggak punya apa-apa. Dia pikirkan, dia simpulkan kalau itu semua gara-gara bermain judol, Wak. Dia di situ pun membayangkan, Wak, gimana waktu dirinya sebelum kenal judol, waktu dirinya belum kena judi online slot. Di situ hidupnya enak-enak aja, stabil, bahkan bisa dikatakan berkembang, majulah. Tapi setelah kenal judol, hidupnya jadi berantakan, tabungan habis, investasi habis, emas dijual, HP nggak ada. Ini untuk para pemain judol, ketikanya semua sudah habis, sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini para pemain judol itu baru sadar, baru menyadari kalau memang judi online ini sudah sangat menghancurkan. Tapi ketika memiliki modal lagi, nggak sedikit orang yang kembali lagi bermain judol. Seharusnya jangan melanjutkan, stop, ikhlaskan, agar kita nggak jatuh lebih dalam lagi. Mungkin di luar sana ada yang lebih hancur lagi, ada yang lebih rungkat lagi dari si Rizky ini. Tapi semoga saja ini
si Rizky nggak kembali lagi untuk bermain judol. Karena pada waktu aku mendengarkan ceritanya Rizky ini sudah nggak punya apa-apa lagi, Wak. Dan semoga saja dia nggak sampai berhutang, nggak sampai ke pinjaman online, nggak sampai jual-jual barang-barang milik kedua orang tuanya, dan nggak sampailah ke hal-hal yang di luar nalar, Wak. Cukup kembali ke nol, jangan sampai minus. Kalau Rizky di sana mendengarkan ceritaku, semoga dia mendengarkan ya, dan dia paham. Malulah kalau sampai mengulangi hal itu lagi. Itu tadi cerita dari Rizky, semoga bisa diambil pelajarannya, Wak. Nggak ada pemain judi online yang berakhir bahagia. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.